Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan mahasiswa, terutama yang mengambil mata kuliah struktur beton bertulang 1, berjumpa lagi kita dalam pembahasan atau penjelasan contoh soal. Pada hari ini adalah contoh soal yang bernomor 2.4. Saya bagikan eh, tampilan layar soalnya sebagai berikut. Buktikan bahwa balok pada gambar berikut, gambar ini telah cukup untuk memenuhi persyaratan SNI 91, di mana dia memiliki beban merata 12 kN per meter. Itu di luar berat sendiri. Kemudian beban hidupnya sama nilainya ya 12 kN per meter. Lalu FC aksen atau mutu beton 30 MPa dan FY nilainya 400 megapascal, 400 MPa. Nah, kemudian beban hidup terpusat nilainya 54 kN di tengah-tengah bentang. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan kuat momen praktis atau MR dengan momen rencana yang ditimbulkan oleh beban rencana atau beban terfaktor ya. Istilahnya MU ya, momen ultimate. Jika MR lebih besar atau sama dengan MU, maka balok akan memenuhi persyaratan. Keterangan lain, panjang bentang adalah 6 meter. Kita akan lihat dulu gambar soalnya. Di gambar soal ini dijelaskan bahwa strukturnya adalah duduk di perletakan sederhana, anggaplah ini sendi dan roll, sehingga perhitungan statis tertentu lebih mudah dilaksanakan. Bebannya adalah 54 kN, tepat di tengah-tengah bentang. Lihat sini setengah L, ini setengah L sebelah kanan dan kiri. Sama, berarti kalau bentangnya 6 meter, di sini 3, di sini 3 meter. Tepat di tengah-tengah. Kemudian beban merata ini ada 2 macam tadi ya. Pertama, beban merata mati, nilainya 12 kN per meter. Ini di luar berat sendiri. Kemudian beban hidup rata 12 kN per meter, sama nilainya. Tetapi beda sifatnya, satu beban hidup dan beban mati sebelahnya. Lalu dari sini ada potongan A ini detailingnya ada di sini nih, yaitu sebuah luasan penampang balok di mana lebarnya 300 mm, tinggi balok seluruhnya 500 mm. Dan nilai D atau tinggi bersih 450. Berarti sisanya ini adalah 500 kurang 450, ini 50 mm. Kemudian di beton ini terdapat di dalamnya 4 biji tulangan. 4 biji tulangan dengan total luas seluruhnya luasan 1, 2, 3, 4 dijumlahkan 2.600 mm persegi. Ini penampangnya. Kemudian kalau diagram tegangan adalah sebagai berikut. Ini tegangan yang dimiliki oleh beton atau kuat tekannya ya, kuat desaknya. Kuat desak disimbolkan dengan ND.
Terus besarannya adalah besaran diagram ya, 0,85 kali FC aksen atau 85% dari tegangan atau kuat desak, kuat tekan dari beton yang digunakan. Kemudian tingginya adalah setinggi A. Karena pusatnya di tengah-tengah, maka letak panah ini, panah ND, atau pusat kuat tekan itu adalah setengah dari A kalau diukur dari atas. Kemudian ini adalah gaya tarik dilakukan oleh tulangan baja. Nah, letaknya tepat di tengah-tengah diameter baja dan nilainya sebesar NT, N tarik. Adapun Z ini adalah jarak NT dengan ND yang disebut sebagai lengan momen atau couple moment. Nilainya tentu saja Z ini 450 dikurangi, nah jarak ini tadi ya, pusat A ini setengahnya. Z sama dengan 450 atau D, ini nilai D, dikurangi dengan setengah dari tinggi A. Baik, kita akan lihat dari keterangan atau kalimat soal tadi ya, maka kita akan eh, spesifikasi dulu yang sudah diketahui apa saja, yaitu lebar balok atau B sama dengan 300 mm, yang ini tadi ya. Kemudian D-nya tinggi bersih 450, lalu H-nya 500. Nah, 450 ini adalah pengurangan dari 500 dikurangi ya selimut-selimut ini ya. Nilai-nilai selimut nanti kalau ada sengkang juga jadi pengurangan. Terus yang diketahui juga adalah AS atau total dari seluruh luasan penampang baja 2.600 mm persegi. Selanjutnya mutu beton atau FC aksen 30 megapascal, sedangkan baja 400 megapascal. Beban merata hidup adalah 12 kN per meter, beban merata mati adalah 12 kN per meter juga sama. Dan beban terpusat yang ini nilainya 54 kN. Nah, untuk menentukan MR, momen resisten ya, atau momen tahanan, kekuatan dia menahan sebuah momen, beberapa parameter yang diperlukan. MR sendiri rumusannya adalah konstanta ini ya, dikali dengan MN, momen nominal. Nah, momen nominal belum tahu, kita cari di sebelumnya. Momen nominal sama dengan AS atau luas penampang baja tulangan dikali FY mutu baja, terus dikalikan dengan Z. Z tadi masih belum tahu ya. Z belum ada nilainya, harus dicari nilai Z. Z sendiri adalah pengurangan tadi ya, D dikurangi A per 2. Z sama dengan D, iya benar, D ya dikurangi A per 2. Nah, sekarang A-nya sudah tahu belum? Ternyata juga belum tahu. Maka kita perlu rumus A juga. A adalah nilai nilai fungsi dari AS atau luas penampang baja dikali dengan mutunya, mutu baja, terus dibagi dengan 0,85 kali FC aksen dikali B. Atau luas diagram ya. Ini luas diagram yang ini kan. 0,85 FC aksen dikali dengan
dengan B ya, B yang ini. Nih, lebar beton. Lalu lebih jelas ini di pembahasan soal sebelumnya ya, 2.3 apa 2.2. Lihat saja video sebelumnya. Terus apakah ada nilai yang belum diketahui? Sudah diketahui semua ya. Nilai AS tadi 2.600, kemudian FY itu 400 MPa, 0,85 ini ketetapan atau konstanta ya. Terus 30 adalah nilai FC aksen 30 MPa dan B 300 mm. Kita lihat linknya. Nah ini. Terus FY nilainya ini. Lalu 0,585 tetapan. Ini ada di sini. FC aksen. Dan ini adalah B. Nah, ini. Hasilnya, rumusnya, sel ini kali sel ini dibagi sel ini, bagi ini, bagi ini. Maka didapatkan nilai A sama dengan 135,9 mm. Jadi tinggi ini tadi ya, tinggi ini 135,9 mm. Nah, kalau A sudah dapat, maka Z bisa dihitung. D dikurangi A per 2. D tadi adalah yang ini, 450 nilai dari ini ya, tinggi bersih. Dikurangi dengan A tadi perhitungan yang ini, dibagi 2. Hasilnya adalah seperti ini. 450 dikurangi dalam kurung 135 dibagi 2. Dan didapat 382,03 mm nilai Z atau kopel Maman lengan Maman. Jarak dari ND ke NT. Berdasarkan pada tulangan baja, MN sama dengan AS dikali FY kali Z. Z nah sudah tahu tadi. AS data soal 2.600, kemudian FY 400, lihat di atas ya. Tuh. Lalu ini hasil perhitungan barusan nilai Z dengan momen atau kopel momen. Nah, hasilnya adalah sebanyak ini. 397.307.190 dalam satuan megapascal kali milimeter kubik. Dirubah ke satuan kilonewton meter sama dengan dibagi dengan 1 juta ya, atau 1 eksponen 6. Nanti akan bisa dihitung sendiri ya penyetaraan satuan dari ini MPa kali milimeter persegi. Milimeter pangkat 3 maaf, meter kubik. Jadi kilonewton meter. Lalu nilai MN ini atau momen nominal dikalikan dengan konstanta, biasanya konstanta ini berhubungan dengan nilai keamanan. Nilainya adalah 0,8, maksudnya cuma 80% saja yang diambil nilainya. Dikalikan dengan nilai yang didapat tadi, sehingga hasil akhirnya momen resisten atau
kuat momen yang bisa ditahan oleh struktur adalah 317,8 sekian kilonewton meter. Nah, ini saja nanti yang disebutkan sebagai momen tahanan, kuat momen dari struktur balok. Lalu, oh sebentar, nilai 0,8 ini didapat dari ini tadi, dari teori yang diambil dari SNI, bahwa nilai reduksi kekuatan, faktor reduksi kekuatan ya, nilai ini, itu tergantung kondisinya. Apakah dia dalam struktur lentur tanpa beban aksial, nilainya sekian. Kemudian kalau geser puntir, dia cuma 60% saja. Kalau tarik 80%, tekan aksial 65%, tekan aksial tanpa dan dengan lentur atau spiral ini 70%, dan tumpuan pada beton 70%. Jadi tergantung soalnya ya, kondisi dia, pembebanan seperti apa, nanti nilai faktor reduksi ini akan mengikuti sini. Kebetulan soal kita adalah yang dikasih tanda biru ini, dan nilainya 0,8. Baik, kita lanjut ya. Nih, 0,8. Terus menghitung nilai momen ultimate. Ini tadi MR ya, sekarang MU. Nah, momen ultimate sebelumnya kita harus menghitung keadaan realnya, terutama setelah ini tadi kan disebutkan beban mati tidak termasuk berat sendiri balok. Nah, berat sendiri balok kita hitung dulu. Lebarnya 30 mm atau 300 ya, 300 mm sama dengan 0,3 meter. Lalu tingginya 500 mili sama dengan 0,5 meter dikalikan dengan massa jenis beton bertulang itu 23 ya. Ini tadi di data soal yang diketahui. Nah, ini massa jenis beton. Nanti sama untuk soal-soal berikutnya nilai ini yang dipakai ya. Walaupun tidak disebutkan di soal ini misalnya. Nah, 23 kilonewton per 23 kilonewton per meter kubik. Ya. Jadi hasil kalinya sama dengan 3,45 kilonewton per meter. Lalu beban mati di data soal 12 kilonewton per meter, sehingga total beban mati merata adalah berat sendiri balok tambah beban yang disandangnya. Ini berat sendirinya, ini beban yang dipikulnya. Beban di atas balok ya. Terus hasil tambahnya adalah 15,45 kilonewton per meter. Ini beban mati. Selanjutnya beban hidup. Oh, belum. Beban mati merata terfaktor yang setelah semuanya dijumlahkan nih. Mohon maaf. Beban mati terfaktor, faktor beban mati adalah ditetapkan 1,2. Beban hidup 1,6. Baik, kita beban mati dulu. 1,2 dikali dengan nilai yang didapat tadi ya, 16,45 kali 1,2 atau dinaikkan 20%.
sehingga 120% semuanya, totalnya jadi 18,54 setelah terfaktor ya, 18,54 kilonewton per meter. Lalu beban hidup merata terfaktor, faktornya adalah 1,6 atau dinaikkan dari ketetapan itu 1,6, 60%. 60% naiknya dari kondisi sebenarnya dikali dengan ini tadi ya kondisi beban beban sebenarnya atau beban yang ditentukan soal 12 kilonewton per meter. Sehingga hasil kalinya sama dengan 19,2 kilonewton per meter. Lalu beban terpusat atau P yang terfaktor sama 1,6 nih faktor bebannya dikalikan dengan nilainya 54 sehingga hasilnya 86,4 kilonewton. Nah, setelah didapatkan beban terfaktor ini, maka ditentukan beban merata ultimate adalah W ultimate nilai beban mati merata terfaktor ditambah dengan beban hidup merata, hasilnya 300 bukan 37,74 kilonewton meter. Terus PU-nya yang ini tadi. Nah, yang ini adalah untuk yang ini PU. Terus yang beban merata digabungkan sudah ya, mati dan hidup yang ini. Ini yang merah-merah nih. Nah, terus bentangnya 6 meter. Total beban merata sepanjang bentang atau Q sama dengan 37,74 dikali dengan panjang bentangnya. 37,74 kilonewton per meter, berarti dikalikan meter, didapatkan 226,44 kilonewton. Reaksi simetris di perletakan A atau VA ya. Lihat perletakannya. Nah, ini tadi VA-nya berapa, VB-nya berapa. Karena ini kebetulan beban strukturnya sederhana, kemudian dianggap monolit, kekakuannya sama, dan bebannya juga teratur. Beban merata sama memenuhi seluruh bentang, dan beban terpusatnya tepat di tengah-tengah bentang, sehingga ini simetris ya ke kanan dan ke kiri sama. Karena bentuk simetris ini, maka nilai ini bisa seluruh beban ya dikalikan dengan bentang itu bisa langsung dibagi 2. Seandainya tidak, misalnya PU-nya ada di sini, nah maka kita harus menghitung dulu secara teori mekanika rekayasa atau analisis struktur statika, baru kita cari di mana momen maksimum itu terjadi. Ya, kondisi maksimum terjadi di mana, nilai itulah yang akan kita masukkan. Nah, karena ini simetris, ya sudah nanti peletakannya langsung dibagi 2 saja. Ini nilai 2,66, ini beban merata seluruhnya ya sepanjangan ini. Nilainya 226,4 kilonewton. Tambah beban terpusat 86,4 itu. Ini tambahkan 2 macam ini langsung dibagi 2. Nilainya
156,42 kilonewton. Itu di A dan di B, karena sama tadi, dia simetris. Selanjutnya, momen maksimum di tengah bentang yang ini, sama dengan ini karena dia kondisi istimewa ya, simetris. Untuk beban terpusat rumusnya ini setengah pi kali seperempat pi kali L. Kemudian untuk beban merata 1/8 Ki L kuadrat. Dari mana rumus ini nanti bisa dicek di pelajaran kuliah mekanika rekayasa atau statika ya. Sekali lagi tadi sudah disampaikan, kalau misalnya kondisinya tidak seperti ini, maka bukan ini rumusnya ya. Nanti harus dicari sendiri nilai maksimumnya di posisi mana. Kemudian setelah dapat rumusannya ini, kita masukkan angkanya ya. Untuk nilai P mengacu ke angka ini tadi, P ultimate-nya. Lalu dikalikan dengan L nih, kalikan L. L sama dengan 6. L-nya tidak disebutkan. Dia mengacu ke D103. Gambar ini sama dengan 6. Ini untuk beban merata, maksimumnya segini. Kemudian beban terpusat, sorry. Lalu untuk beban meratanya 1/8 kali Q tadi. Q di atasnya 96. Yang ini beban merata sudah terfaktor, kemudian kali L. L-nya 6. Yang ini. Yang dikuadratkan. Nah, dapatlah nilai ini adalah 129,6 dan nilai ini adalah 169,83. Hasilnya ditambahkan keduanya sebesar 299,43 kilonewton meter. Dari sini kita bandingkan ya, tinjau momen yang diizinkan yaitu 80% dari kemampuan balok atau nilai MR, momen resisten atau jumlah momen yang sanggup ditahan oleh struktur. Momen maksimum yang bekerja aktualnya adalah nilai ini ya, hasil perhitungan tadi. Sedangkan MR, momen resisten, berdasarkan teoritis ini, ketentuan tabel, ketentuan peraturan yang digunakan yaitu SNI, nilainya 317. Karena nilai yang ditentukan maksimumnya segini dan yang terjadi aktualnya adalah segini, berarti yang terjadi masih di bawah dari ketentuan atau nilai maksimum. Sehingga dengan keadaan seperti ini ya, bisa dikatakan struktur itu sanggup menahan beban seperti nominal soal. Sehingga dikatakan oke. Nah, demikian penjelasan sampai dengan kita bisa mengatakan struktur itu oke. Kalau misalnya tandanya ini berbalik, misalnya kita isi dengan 400 hasilnya misalnya. Nah, makanya tandanya berbalik, maka itu
kelebihan, lebih dari kemampuan balok, sehingga tidak oke. Harus kita rubah, misalnya tidak oke tadi ya, kita rubah dengan menurunkan bebannya nggak boleh segini misalnya. Dari 54 itu kelebihan, berarti kita tetapkan 30 saja bebannya misalnya. Nah, 30 itu misalnya ini adalah kendaraan atau beban lain, itu kendaraan apa saja yang boleh melintasi dari balok ini. Itu ini yang nanti dikasih rambu di depan jembatan atau balok. Maksimum nilainya sekian. Nah, demikian pula beban merata yang melewatinya. Dikurangi, ya, yang lebih dari itu nggak boleh lewat. Atau bisa juga dengan eh, menambah dimensi dimensi struktur ya, entah itu betonnya, entah itu eh, tulangannya, baik itu jumlah maupun diameternya, atau dengan mutunya ditingkatkan. Misalnya mutu 30 jadi 35, ini 400 jadi lebih atau gimana. Nah, demikian pula misalnya kalau kita dapati hasil itu terlalu besar, ya. Maksudnya ini momen maksimum beban yang bekerja cuma 100, sementara kemampuan balok itu adalah 317. 100 banding 300 kan besar sekali, sehingga kita mungkin untuk mengecilkan penampang. Wah, ini pemborosan kalau penampangnya besar seperti ini misalnya. Kalau nilai ini dapatnya kita 100 misalnya ya. Yang bekerja cuma 100, kemampuan yang disediakan 300. Jadi mubazir itu barang. Kita bisa mengurangi penampang balok, ini ya dikecilin, atau tulangannya dikurangi, asalnya 4 jadi 3, atau diameter berapa gitu dikurangi jadi lebih kecil. Sehingga struktur menjadi lebih murah tentu saja. Nah, demikian penjelasannya. Terus agar Anda bisa diukur keikutsertaannya dalam kegiatan pembelajaran ini, Anda akan diminta untuk mengerjakan latihan sebagaimana yang ditulis di sini. Soalnya tentu saja ini sama saja ya, soalnya sama, terus rumusan yang digunakan sama juga, lalu ini dia. Bebannya saja yang saya ganti. Bebannya saya ganti beban merata dari 12 jadi 15 kilonewton per meter. Beban hidup terpusatnya adalah 50 dari yang tadi 54. Nah, yang terakhir adalah panjangnya. Nah, saya kasih tanda aja, kasih warna merah agar kalian tahu di mana saja berubahnya. Nah, terus di FC juga ya saya rubah dari 30 jadi 20. Gunakan cara yang sama, kemudian masukkan angka-angka yang baru ini dan dapatkan kesimpulan. Apakah kondisi pembebanan yang saya rubah dan sifat-sifat bahan yang dirubah ini, eh, balok itu masih kuat. Ya. Silahkan dikerjakan, nanti saya akan eh, periksa insya Allah dan menjadi komponen dalam penentuan nilai tugas sebagai bagian untuk nilai akhir.
Demikian kawan-kawan sekalian, mahasiswa pengambil, eee, kuliah struktur beton bertulang satu di semester ini. Terima kasih atas perhatiannya, sekali lagi, digawi tugasnya ya, supaya nggak bisa dan sebaiknya dalam MS Excel atau apa saja yang program yang mendukung tentang itu, mudah di-print dan seterusnya, agar Anda bisa, eee, menggunakannya nanti pada saat bekerja atau pada saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester, Anda boleh saya persilakan nanti membawa laptop atau semacamnya lah, sehingga Anda tidak perlu repot-repot mengerjakan secara manual. Jadi tinggal masukkan angka, keluar hasil, itu yang Anda catat, sehingga tidak banyak, eee, waktu yang digunakan, karena waktu yang dipakai untuk ujian kan terbatas. Baik kawan-kawan, semoga ini bermanfaat bagi Anda semuanya dalam keperluannya nanti, dan tentu saja bermanfaat buat saya karena, kalau berguna bagi Anda, insya Allah menjadi pahala kebaikan buat saya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.